Kita mulai. Untuk soal pertama, oke, kerjakan dalam waktu 2 menit. Silahkan komen bagi yang sudah ketemu jawabannya. Ini baru semester lalu ya kita bahas. Rasa masih ingat lah. Nggak lupa-lupa banget. Ayo silakan komen anak-anak bapak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang hari ini semakin semangat. Langsung aja komen apa jawaban kalian. Pak kasih clue. Ya kalau nggak dikasih clue bingung ya. Ini ada muatan positif Q terpisah 2 meter dengan muatan negatif Q. Pasti kan tolak menolak kan? Ini ada muatan ya kan? Negatif Q. Katanya gaya yang dihasilkan F. Nah, sekarang kondisi kedua, diletaklah di tengah-tengah sini. Mana ya, warna apa ya? Warna merah. Nah, di tengah-tengah, pas di tengah-tengah, karena kata soalnya di tengah. Ada muatan positif Q.
Nah. Oh, ada yang jawab Arifin. Pasti muatan minus Q tadi kena dua pengaruh. F oleh yang ini, ya kan? F1 oleh muatan yang pertama ini. Lalu F kedua pasti lebih kuat oleh muatan yang di sini jaraknya hanya 1 meter. Nah, jadi yang ditanya adalah berapa gaya yang dialami min Q total, F totalnya berapa? Nah, ada yang D, ada yang A, si Aulia A, Arifin dodol. Jadi digabung nanti ya, ditambah ini. Ini dengan ini. Oke, sekarang kita cek ya cara menjawabnya. Kalau yang pertama saya nggak cari lagi karena udah dikasih tahu dia F, nih ya kan? Artinya dengan muatan yang pertama ini positif Q yang di paling kiri ini, saya nggak nyari lagi F. Sekarang saya hanya nyari interaksi dengan yang ini. Itu pakai sama gaya kolom F K Q1 kali Q2 per R kuadrat. K-nya Q1-nya minus Q sama, ya kan, dengan yang ini nggak berubah. Lalu di sini positif Q, nah, sama dengan yang ini. Yang beda itu pasti hanya jaraknya. Jaraknya 1 kuadrat. Kalau tadi yang pertama F itu K min Q kali Q per 2 kuadrat. Nah ini hasilnya F kan gitu. Kalau kita sederhanakan jadi gini kan, K Q Q per 4. Sementara ini K min Q Q per 1. Hasilnya berapa F nih? Nah, ya kan? Agar 1/4 ini hilang dikali berapa? Dikali 4 kan? Betul kan? Iya, dikali 4 kan? Dari sini merubah ke sini kan dikali 4 ya. Oh, berarti ini 4F. Gitu. Paham ya, bisa ya? Supaya 1/4-nya hilang karena ini 1 kan? Oh, berarti yang merah ini, yang hanya merah itu 4F. Yang ditanya F total, tadi yang pertama F, udah F, ya kan? Tambah sekarang yang ini 4F. Oh, sekarang jadi 5F. Oke. Ya, thank you Aulia, yang benar A, 5F. Arifin mungkin khilaf dia, ya kan? Jadi cara melogikanya gini ya, ini kan kondisi pertama, yaitu antara positif Q dengan negatif Q, katanya F, yaitu ada 1/4-nya, kan gitu. Nah, sekarang kan nggak ada 1/4-nya, berarti agar 1/4-nya hilang kan dikali 4-nya ya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Bingungnya di mana? Jangan malu-malu. Ditanyakan aja, Bapak mumpung di sini nih, kalian bisa nanya bebas apa aja. Eca, gimana Eca? Ada pertanyaan, Eca? Pak, itu yang F2 arahnya ke kanan ya, Pak? Bukan Iya, yang minus sama-sama sama ke kanan. positif. Karena memang yang dihadapi dia juga positif Q, seperti soal ini kan, positif Q. Nah, ini Bapak buat warna merah deh, biar nampak bedanya. Jadi, tolakan kan tetap tolak-tolakan, jadi ke kanan juga menjauh. Gitu ya, Ca. Maksud saya yang itu, Pak, yang F1. Itu kan minus sama positif, bukannya tarik-menarik ya, Pak? Oh, astagfirullah. Saya kok pikirannya tolak menolak ya. Iya, tarik menarik, sorry. Tapi sama aja sih ya maknanya ya. Ini 1F. Dengan ini juga tarik menarik kan? F2 sama, arahnya sama, kebetulan sama, jadi nggak pengaruh kali ya. Iya, Eca. Hanya koreksi di sini Eca ya, tapi hasilnya pasti sama ini Eca. Ya, Pak. Thank you Eca, udah diingatkan. Yang lain, ada pertanyaan lagi? Poja, sama Doli yang sebelah-sebelahan, yang duduknya selalu sebelah-belahan. Ada pertanyaan, Poja? Iya, dengarnya nih, Doli. Kamar mandi orang ini.
Pin, ada pertanyaan, Pin? Nggak ada Pak, salah konsep. Salah konsep. Ya, saya kan gini Pak, kaki perempuan itu kan F. Jadi Ya. kaki itu sama dengan 0, saya bikin 0,25 F gitu. Oh, nggak usah Jadi saya kayak tambahkan gitu gitu lah. Pak. Ribet lah jadinya ya kan? Iya Pak. Karena ini F ya. Oke, jelas ya. Kita lanjut soal berikutnya. Waktunya 2 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Perlu dikasih clue? Kayaknya perlu ya. 10 nano ini ya. Nano kolom. Nano itu 10 pangkat min 9. Jadi ini masing-masing muatannya 10 kali 10 pangkat minus 9. Berarti kalau dikalikan jadi berapa itu hasilnya? Sebenarnya 10 pangkat minus 8 kolom ya kan? Ya, karena ini 10 kan? Dikali 10 pangkat minus 9. Jadi 10 pangkat minus 8. Nah, ini berarti masing-masing muatan yang ada di sini itu 10 pangkat minus 8 kolom. Yang ini 10 pangkat minus 8 kolom. Yang ini 10 pangkat minus 8 kolom. Karena katanya berbentuk bujur sangkar, kalau ini 3 cm, berarti ini 3 cm juga. Nah, ini juga 3 cm. Yang perlu kalian pahami yang ini, yang diagonal. Nah, udah belajar matematika kan? Tinggal kasih akar 2 aja, berarti 3 akar 2 cm. Nah, udah Bapak bongkar clue-nya. Tinggal mencari berapa besar gaya pada muatan B. Kayaknya kalau udah di B nggak perlu yang diagonal ya kan? Yang diagonal itu jika mencari di A atau yang ketiga, gambar yang ketiga yang di sini ya kan. Nah, karena yang tanya yang B, sepertinya nggak perlu mencari diagonal. Langsung dia masing-masing jaraknya 3 cm. Hanya saja arah resultannya nanti yang beda. Ayo, boleh komen bagi yang udah dapat jawabannya. D, Taufik. Tasya jawab D. Ipin jawab D. Ya, 27 siswa Bapak ini. Oh, udah 35 sekarang. Abdul, apa jawabannya Abdul? Oh, Sakinah D. Julfiansah D. Oh, semuanya D nih. Abdul? Abdi? Ntar dulu, aku kan belum ini. Pak Ewin, tolong suaranya Pak Ewin. Oh ya. Bapak ikut rapat, Pak. Chandra, apa jawabanmu Chandra? Putri. Ini yang nggak jawab nggak Bapak kasih clean sheet nanti, tanda tangan clean sheet. Clearing sheet. Chandra belum dapat. Jangan dicari, Chan, dikerjakan. Nggak dicari-cari nggak dapat dia, dikerjakan dia baru dapat. Do, Rido? Oh, yes, Rido. Mana Do? Dapat Do? On process, sir. On proses. Keren kali bahasanya.
Lucu-lucu anak kelas 12 ini. Azami. Oh, deh Azami. Keren. Mariana. Kok nanya Bapak? Bapak nanya kok dibalik nanya sama Bapak. Nah, Mariana. Di mana lokasi Mariana? Di perpus? Di perpus. Oh, di perpus. Oke, kita bahas ya. Udah ada yang menjawab. Semuanya kayaknya D nih, tapi kita ringkas saja cara jawabnya. Karena semua besaran muatannya sama, coba perhatikan. Ya kan? Karena sama muatannya. Ini tolak menolak arahnya ke sini dengan benda A ya kan? Dengan muatan A. Dengan muatan yang ketiga ke sana dia kan? Aduh, sorry. F. Karena sama besarnya F. Kenapa F? Bapak buat sama. Jaraknya sama. Ya kan? Sama-sama 3. Besarnya sama. Sama-sama 10 pangkat minus 8 kolom. Jadi ini F. Kalau kita belajar kelas 10, resultan vektor, ini kan membentuk sudut 90 derajat saling tegak lurus kan? Bapak masih ingat nggak nih? F resultan. Akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta. Nah, ingat ya ini ya. F-nya nanti Bapak cari nih. Bapak ginikan dulu. Nah, karena udah tahu resultan vektornya seperti itu, arahnya ke sini kan? Maka kita anggap aja karena semuanya F, ya tinggal jumlahkan aja kan. F1 kuadrat berarti F kuadrat. F kuadrat tambah F kuadrat, 2F kuadrat. Nah, ini karena cosnya tegak lurus 90 derajat 0, nggak usah ditulis kan? Ini 0 ya, tambah 0. Nah, jadi nggak usah ditulis. Berarti hasilnya 2F kuadrat. F-nya diakarin, berarti tinggal F akar 2. Nah, intinya kalau jumpa soal kayak gini, kemungkinan ya dengan syarat apa? Semuanya sama ya, jaraknya sama, besaran muatannya sama. Kemungkinan dia langsung F akar 2. Nah, tugas kita sekarang nyari F-nya. Ya tinggal tinjau salah satu aja, bebas kan? K Q1 kali Q2 per R2 kuadrat. K-nya tetap 9 kali 10 pangkat 9. Kali Q1 10 pangkat minus 8. Q2 juga 10 pangkat minus 8. Per jaraknya. 3 cm dirubah ke meter jadi 3 kali 10 pangkat minus 2. Jangan lupa dikuadratin. Nah, kan gampang kan? Ini selesaikan jadi tinggal 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 16 per 3 kuadrat 9, 10 pangkat minus 2 kuadrat 10 pangkat minus 4. Ya kan? Cocok ini. Ada yang salah nggak Bapak nih? Pas? Cocok? Cocok ya? Oke, kalau cocok coret 9-nya. Maka yang tinggal berapa nih? 4 minus 4 naik ke atas jadi positif 13 kurang 16 jadi 10 pangkat min berapa kan? Min 3 ya kan? Cocok? Oh berarti kalau masuk ke sini jadi 10 pangkat min 3 akar 2 Newton atau kalau dipercantik tulisannya akar 2 10 pangkat minus 3 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah iya, D ya. Thank you. Jadi kalau jumpa soal kayak gini, ingat ya syaratnya apa? Ininya sama 3 cm, besarannya semua sama, langsung aja. Resultannya kemungkinan ini. Kalau yang ditanya yang di sini, ya kan? Yang di B. Kalau yang di A beda lagi pastinya. Ya. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Satu soal lagi karena Pak Erwin sudah menunggu. Satu soal lagi ya. Udah bro, 2 lagi nggak apa-apa bro, 2 lagi. Lagi menyiapkan ini bro. Ini aku dipaksa masuk. Siapa yang maksa Pak Erwin nih? Udah nggak apa-apa, 2 lagi. Ya. Oke, 2 lagi dibilang Pak Erwin 2 lagi. Ya, kasihan anak-anak bro, ketinggalan fisika orang itu. Orangnya udah bosan fisika Pak, nilainya tinggi-tinggi Pak.
Psikologi tinggi-tinggi, di atas 80 semua. Apalagi matematika, 100 semua. Ayo kerjakan nak, 2 menit. Oh, enggak. Bapak kasih clue, ya. Ada 2 muatan terpisah sejauh X. X ini hanya permisalan. Ini pakai logika aja nih, nggak ada terlalu ribet sebenarnya. Ini 8 kolom. Ini 4 kolom. Jadi sejumlah muatan ini dari 8C, ya kan, berpindah dia ke 4C. Sampai F-nya maksimum. Kira-kira berapa yang dipindahkan menghasilkan gaya yang terbesar, yaitu 4. Menghasilkan gaya yang terbesar dari 8 dan 4 maksudnya. Ini dipindah, misalnya gini nih kan, contoh aja nih. F1. Nggak ada dipindah, misalnya 8 dengan 4 aja. Ada K. Per jaraknya X kuadrat, ya kan? Ini kan jadi kan 32 K per X kuadrat. Kalau pindah, misalnya di sini tinggal 7. Ini jadi 5. Ya kan? Karena ini diambil 1, pindah ke sini kan jadi 5. Berarti 7 kali 5 berapa? 35 kan? Oh, 35 K per X kuadrat. K-nya ini konstantanya nggak Bapak pindah. Biar aja K dia. Biar supaya hanya kita lihat ini, 32, 35. Hasil kalinya aja. Nah, kalian cari nanti hasil kali yang maksimum itulah jawabannya. Artinya setelah dipindahkan berapa Q, hasilnya maksimum, itu nanti jawabannya. Taufik B, Mariana lagi. Sakinah B. 2 ya. Betulnya 2. Yang lain? Siapa yang belum Bapak sebut nih? Ini yang sering jawab nih Tasya sama Sakinah ini. Hotma dulu, Hotma. Coba dulu jawab Hotma. Apa ini Chandra BB? B ya. Hotma, apa jawabanmu Hotma? Di depan handphonenya nak? Atau lagi nyari tanda tangan guru? Rizky Saputra dulu, coba. Udah lama Bapak nggak dengar suaramu. Rizky. Apa jawabannya Rizky? Belum dapat, Pak. Belum dapat. Nuranda udah jawab. Siapa lagi ya? Dwi Puristi. Nah, ini dulu, anak rantau dulu. Oh, Eca B. Thank you, Eca. Dwi. Mana si Dwi ini? Kok Pak Erwin pula jawab deh. Aja kan kalah sama Pak Erwin kalian kan? Pak Erwin langsung 5 jawabannya. Ayo, siapa nih?
Fitri dulu, Fitri Ramayani. Apa jawaban Fitri? Semuanya B nih jadinya, ikut-ikutan. Kalau udah 1B, kemungkinan yang lain ikut B ya kan? Jarang beda deh. Oke, kita lihat. Tadi kan 8, gini aja ya logika aja, 8 dan 4. Kalau ini dikalikan, 32 hasilnya kan? Sekarang Bapak pindah dari 8 ini, ambil 1 jadi 75. Dikalikan jadi 35, menambah ya? Ditambah dia. Kita pindahkan lagi. Ambil 1 dari yang 8 ini, jadi tinggal 6. Ini jadi 6 ya kan? Kalau dikalikan 36. Seandainya Bapak pindahkan terus, ini 5, ini kan jadi 7. Balik dia 35 lagi. Oh, berarti yang maksimum itu yang ini. Yang 36, ya kan? Pindah dari 8 ke 4. Berarti dari 8 ke 4 dipindah berapa dia sampai ke maksimum ini, posisi maksimum ini? 2 kan? Oh, berarti dua muatan dari 8 kolom dipindah ke 4 kolom agar maksimum. Berarti berapa Q yang dipindahkan kata soal kan? Berarti 2. Iya, semuanya jawab B. Sama sekali nggak pakai rumus di situ ya, hanya logika kita aja ya. Satu soal lagi kata Pak Erwin masih bisa. Ya, terakhir nih. Nah. Tegang, kasih clue lagi, ya kan? Kasih clue bahwa tegangan tali ini pertama dia menghadapi yang namanya gaya berat, pasti kena Mg. Satu lagi, karena ini sama-sama muatan positif lah ya kan, nggak dibilang ya. Pokoknya sama katanya kan, bisa positif sama-sama negatif. Pasti hasilnya tolak menolak, itu ke sini. Kan? Nah, besarnya tegangan tali itu nanti adalah resultan dari kedua gaya ini. Nah, ini ada gaya tolak menolak, ya kan, gaya kolomnya. Ini ada gaya berat gravitasi M kali G. Nah, secara vektor kita carilah sini F resultan. Nah, F resultan itulah nanti yang besarnya sama dengan tegangan talinya. Kira-kira gitu kan, gampang ya. Itu udah Bapak kasih clue-nya. Berarti kalau kayak gitu 30 ini kita pakai nggak ini ya? Karena kalau Bapak nyari resultan ini berarti kan gini kan. Kalau T itu sama dengan gaya resultannya, berarti kan secara vektor kita pelajari itu sama dengan tinggal mengakarkan aja kan. F gaya kolom tolak menolak ditambah gaya berat Mg kuadrat kan, tambah 2 FQ kali Mg kan, cos theta. Cosnya ini yang jadi pertanyaan, berapa cosnya kan gitu. Tapi kalau berdasarkan gambar udah pasti ini membentuk sudut siku-siku ya kan, 90. Oh, udah ada yang jawab.
O, P. Sakinah D. Wah, ada dua beda jawaban nih, mantap nih. Ya, jadi nanti analisis lah sumbu X dan sumbu Y ya kan. Kalau mau manual. Ini ada sumbu Y-nya, nanti ada tegangan talinya ya kan. T apa itu kalau di sini? Berarti T cos theta ya kan. Kalau ke sini T sin theta. Boleh secara manual kayak gini boleh. Nggak ada masalah. Yang penting bisa jawab. Ada lagi yang lain? Oke ya, kita pakai cara manual ya. Boleh pakai ini, nanti kita samakan hasilnya ya kan. Kita lihat dulu nih cara manual. Kita pakai hukum Newton, kita analisis per sumbu. Misalnya Bapak bahas sumbu Y dulu. Di sumbu Y ada dua gaya, T cos theta, ya kan? Ini tadi sudah kita lihat. Lawannya mg. Berarti sigma Fy seimbang dia, harus 0. Nah, kalau begitu T cos theta dikurang mg itu harus sama dengan 0. Berarti T sama dengan T cos theta sama dengan mg. Berarti dari sini T sama dengan mg per cos theta. Masukkan cos theta. Cos 30 berapa, nak? T sama dengan Setengah akar 3, Pak. setengah akar 3. Berarti mg per setengah akar 3. Setengahnya naik ke atas ya kan. Jadi 2 mg per akar 3. Nggak boleh ada akar di penyebut. Pembilang atau penyebut? Penyebut ya. Berarti dikali akar 3 per akar 3. Kalikan bilangan sekawan. Hasilnya jadi 2/3 mg akar 3. Ternyata pakai manual lebih gampang kan, udah dapat ya. Kira-kira mana jawabannya? Tadi ada yang A sama D. Mana yang sama ya, nak? Bapak bingung dengan opsinya ini, nulisnya kayak mana nih? Oh, yang D ya? Nah, yang D. 2/3 akar 3 mg. Ya, kalau dirapikan ini sama nih. Ini sebenarnya enaknya gini, 2 akar 3/3 mg. Sama ya. Ini juga gitu kan? 2 akar 3/3 mg. Nah, ternyata pakai manual lebih cepat ya. Jawabannya D. Oh, si Eca langsung ralat D. Ya, Eca. Benar, Eca. Betul. Oke, itu aja. Pak Erwin sudah menunggu. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Nggak ada, Pak. Aman ya? Oke, kalau sudah paham semua, terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang sudah mau ujian semakin semangat. Yang hari ini kawan kita ujian, kita doakan mendapatkan hasil terbaik. Amin. Dan kalian juga jangan lupa nanya-nanya sama kawan yang udah ujian, kira-kira apa yang keluar tadi gitu. Nggak bisa membayangkan nanti kalian menghadapi soal yang seperti apa. Oke, itu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.